Ada sebuah kisah tentang seorang atlet basket terkenal yang hidupnya harus berakhir tragis di tangan mantan istrinya sendiri. Kisah kali ini adalah sebuah bukti nyata bahwa ketika keserakahan meliputi diri seseorang, maka dengan cara apapun akan terlihat halal bagi dirinya. Mengesampingkan waktu 13 tahun yang pernah mereka lewati bersama dan 7 buah hati yang masih memerlukan sosok ayah, sang mantan istri dengan tega menyewa seorang pengeksekusi bayaran demi sejumlah uang asuransi. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi begini kisahnya. Lorenzen Wright, atau yang lebih akrab disapa dengan nama Lorenzen. Ia merupakan seorang atlet basket terkenal yang berusia 34 tahun, yang lahir pada tanggal 4 November 1975, tepatnya di Oxford, Mississippi, Amerika Serikat. Lorenzen merupakan seorang putra dari ayahnya yang bernama Herbert Wright Jr. dan ibunya Deborah Marion. Sejak kecil, kedua orang tuanya menggambarkan Lorenzen sebagai putra yang lincah dan aktif. Lorenzen lahir dengan memiliki tinggi yang sangat fantastis. Hal itu merupakan sebuah berkah alami yang kelak sangat berguna untuk menunjang karirnya sebagai seorang pembasket profesional, karena ia tumbuh menjadi pria yang tingginya mencapai 211 cm. Kecintaan Lorenzen kepada basket sudah dimulai sejak Lorenzen masih sangat kecil, dan hal itu didukung serta difasilitasi penuh oleh kedua orang tuanya. Bakat Lorenzen dalam bermain basket sendiri diturunkan langsung oleh ayahnya, yaitu Herbert, di mana semasa muda ayahnya ia memang merupakan seorang pemain basket profesional yang sudah berkompetisi di negara Finlandia. Selain itu juga, ia pernah mengikuti uji coba dengan salah satu klub NBA, yaitu Utah Jazz. Hingga suatu hari, ternyata kedua orang tua Lorenzen memilih untuk berpisah. Namun, demi tetap mendukung Lorenzen berlatih basket bersama ayahnya, sehingga ibu dan ayahnya rela bergantian mengantarkan Lorenzen untuk bolak-balik tempat tinggal mereka, yaitu dari Mississippi menuju Memphis, yang jaraknya mencapai 80 mil jauhnya. Namun, ketika Lorenzen berusia 7 tahun, Herbert yang kala itu bekerja untuk Departemen Kepolisian Memphis tiba-tiba saja mengalami kelumpuhan karena terkena serangan senjata api di punggungnya. Tetapi, meskipun kondisinya itu tak bisa lagi membuatnya melatih Lorenzen secara langsung, Herbert tetap menjadi sosok terpenting di hidup Lorenzen karena ia selalu memberikan semangat dan juga memotivasi anaknya itu. Kemudian, Lorenzen menghabiskan pendidikan awalnya di Oxford, Mississippi bersama ibunya sampai ia beranjak SMA. Saat itu, ia memulai karirnya dalam dunia basket dengan bermain bersama tim basket di SMA Lafayette yang terletak di Mississippi. Namun, di tahun terakhir Lorenzen kemudian memutuskan untuk pindah ke Memphis, yaitu kota ayahnya, demi mengejar karir sebagai atlet basket yang lebih baik. Lalu, ketika ia berada di Memphis, Lorenzen pun kemudian masuk ke sebuah SMA yang bernama Booker T. Washington, dan ia bermain untuk klub basket sekolah itu selama tahun terakhirnya. Dari klub tersebutlah permainan Lorenzen mulai dipertimbangkan, dan ia pun akhirnya berhasil tergabung dalam komunitas olahraga yang bernama Amateur Athletic Union atau yang disingkat AAU. Yang mana AAU ini terkenal dengan sistem pengrekrutan yang ketat. Saat tergabung dengan komunitas itu, Lorenzen lalu berkencan dengan seorang putri dari pelatihnya yang bernama Sarah Robinson atau yang lebih akrab disapa Sarah. Dan dari situlah Sarah mulai menemani perjalanan karir Lorenzen. Menjelang kelulusannya dari sekolah menengah, tawaran beasiswa dari berbagai universitas mulai berdatangan kepada Lorenzen. Tetapi pada akhirnya Lorenzen memilih untuk bergabung dengan Memphis State University dan mulai bermain untuk klub kampusnya itu yang bernama Memphis Tigers. Di tahun 1994, kekasih Lorenzen yaitu Sarah tiba-tiba saja mengumumkan kehamilannya.
Saat itu, meskipun mereka belum menikah dan usianya masih sangat muda, keduanya benar-benar menerima kehadiran buah hati mereka dan menantikannya dengan sepenuh hati. Bayangan bahwa dirinya akan menjadi seorang ayah membuat Lorenzen semakin bersemangat lagi dalam berlatih demi mencapai tujuan dan cita-citanya. Perjuangannya itu pun akhirnya berbuah manis juga, di mana di tahun keduanya belajar di Memphis State University, Lorenzen akhirnya mendapat predikat Third Team All-American yang diberikan oleh Asosiasi Press. Kemudian selain itu, di tahun 1996, Lorenzen berhasil menjadi pemain di liga basket terbesar di dunia, yaitu NBA. Saat itu ia terpilih di urutan ke-7 dari secara keseluruhan dalam daftar draft. The Los Angeles Clippers select Lorenzen Wright from the University of Memphis. Saat itu, Lorenzo tergabung dalam klub Los Angeles Clippers yang berbasis di Los Angeles, California. Untuk itu, dengan berat hati Lorenzen pun harus meninggalkan Serra dan putra pertamanya yang bernama Lorenzen Ward Jr. Meski begitu, di waktu luangnya Lorenzen pasti menyempatkan dirinya untuk kembali ke Memphis dan menemani mereka. Singkat cerita, 2 tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1996, Lorenzen dan Serra akhirnya meresmikan hubungan mereka dalam ikatan pernikahan. Kemudian, setahun setelahnya, yaitu tahun 1999, kedua pasangan itu pun lalu dikaruniai seorang putri yang bernama Lauren. Di tahun yang sama, karir Lorenzen pun mulai berkembang dan kala itu ia pindah ke tim yang bernama Atlanta Hawks. Sebelum kemudian pada tahun 2001 ia kembali ke kampung halamannya yaitu Memphis dengan bergabung ke klub Memphis Grizzlies. Sejak saat itu Lorenzen kemudian mulai menjadi bintang di dunia olahraga basket, khususnya di NBA. Seiringan dengan itu, penggemarnya pun mulai berdatangan dan Lorenzen pun tidak pernah menolak satupun orang yang datang kepadanya untuk meminta tanda tangan ataupun berfoto bersamanya. Lorenzen dikenal sangat ramah dan dermawan, di mana suatu hari ia pernah mengajak 3 temannya yang juga merupakan pemain NBA yang bernama Todd Day, Penny Hardaway, dan Elliot Perry. Mereka mengunjungi seorang yatim piatu di Memphis yang kisahnya menarik perhatian nasional. Seiring dengan keberhasilan karirnya, keluarganya pun tentu semakin makmur dan bahagia. Di titik ini, Lorenzen akhirnya bisa memindahkan Serra dan putra-putrinya untuk pindah bersamanya ke daerah elit, tepatnya di Collierville, Tennessee. Saat itu, Lorenzen dan Serra telah memiliki 7 orang buah hati, yang mana 3 diantaranya adalah perempuan, sementara 4 lainnya adalah laki-laki. Di tengah kebahagiaannya itu, tiba-tiba saja sebuah tragedi menimpa keluarga mereka, di mana di tahun 2003, putri bungsu mereka yaitu Shira Simon Wright yang baru berusia 11 bulan, meninggal dunia secara mendadak karena serangan SIDS. Saat itu, Lorenzen merasa sangat terpukul, dan untuk mengenang putrinya itu, ia bahkan sampai mendirikan program beasiswa atas nama putrinya. Mirisnya kehilangan Shira tak hanya menciptakan luka yang mendalam di hati Serra dan juga Lorenzen. Lebih parahnya, peristiwa itu menjadi titik balik dalam kehancuran pernikahan mereka. Sejak Shira meninggal, Serra dan Lorenzen jadi sering bertengkar dan Lorenzen pun jadi mulai jarang untuk pulang ke rumah. Kala itu, untuk lari dari kenyataan menyedihkan itu, Lorenzen memilih untuk kembali ke tim sebelumnya, yaitu Atlanta Hawks. Setelahnya, ia lalu berpindah-pindah tim sampai akhirnya ia berlabuh di salah satu tim terakhirnya, yaitu Cleveland Cavaliers pada tahun 2008 hingga 2009. Setelah lama di klub tersebut, Lorenzen pun kemudian memutuskan untuk pensiun dini meskipun saat itu dirinya tak mengalami cedera ataupun masalah kesehatan. Setelah pensiun entah mengapa Lorenzen tetap memilih untuk tinggal di Atlanta dibandingkan pulang ke Memphis bersama istri dan buah hatinya. Sehingga dari situlah masalah demi masalah mulai muncul dan perpecahan pun mulai tampak jelas di rumah tangga Lorenzen. Lama mencoba bertahan, pernikahan keduanya pun tak bisa lagi diselamatkan. Akhirnya, di awal tahun 2010, Lorenzen dan Serra pun memutuskan untuk berpisah setelah 13 tahun bersama.
Diam-diam Sarah ternyata tak terima dengan perceraian itu. Seumur hidupnya, ia habiskan dengan Lorenzen dan telah bergantung secara finansial dengan mantan suaminya itu. Dengan begitu, Sarah pun agak kehilangan arah ketika Lorenzen mengajaknya bercerai. Adapun menurut keluarga dan juga teman-teman dari mereka berdua, hubungan keduanya memang sudah benar-benar tidak sehat karena baik Lorenzen maupun Sarah telah berselingkuh satu sama lain selama bertahun-tahun. Tak hanya itu, mereka juga mengalami permasalahan finansial yang cukup serius setelah Lorenzen memutuskan untuk pensiun dari dunia basket, sehingga mobil-mobil mereka pun juga ikut disita. Diketahui Sarah dan Lorenzen memang cukup boros ketika mengelola keuangan mereka, terutama saat karir Lorenzen sedang naik-naiknya. Menikah di usia muda ternyata membuat mereka tak cukup dewasa dalam segi finansial. Akhirnya, dalam kebingungan ketika menghadapi perceraian dengan Lorenzen, Sarah pun mulai memikirkan sebuah rencana jahat. Wanita itu ingin menguasai seluruh harta milik Lorenzen yang tersisa dengan cara mengklaim dana asuransinya. Namun, untuk mendapatkan itu semua, Lorenzen harus meninggal terlebih dahulu. Hingga akhirnya terfikirlah oleh Sarah untuk menghabisi Lorenzen. Sebelum melancarkan aksi kejinya itu, hal pertama yang dilakukan Sarah terlebih dahulu adalah mencari pengeksekusi bayaran agar tangannya tetap bersih. Dan setelah beberapa hari mencari, pilihannya kemudian jatuh kepada seseorang yang bernama Billy R. Turner. Billy merupakan seorang pria yang saat itu bekerja sebagai diakon atau pelayan gereja, sekaligus tukang kebun di rumah Sarah. Adapun alasan Sarah memilih Billy karena Sarah mengetahui bahwa sebenarnya di balik pekerjaan yang mulia sebagai pelayan gereja itu, Billy menyimpan sebuah rahasia kelam, di mana sebelumnya ia pernah dipenjara karena melakukan penculikan. Kabar burung bahkan mengabarkan bahwa selain menjanjikan sejumlah uang, Sarah juga mengajak Billy untuk berhubungan intim untuk membuat Billy mau bekerja sama dengannya. Kemudian, setelah mendapatkan Billy sebagai kaki tangannya, Sarah juga meminta bantuan kepada sepupunya yang bernama Jimmy Martin. Setelah merasa formasi timnya sempurna, Sarah pun mulai menyusun rencana bersama Billy dan juga Jimmy. Sekitar akhir bulan Juni 2010, mereka bertiga terbang ke Atlanta, tempat di mana Lorenzen menetap saat itu. Kemudian, rencana awalnya adalah Sarah akan berkunjung terlebih dahulu ke rumah Lorenzen untuk menyapa mantan suaminya itu. Lalu, ketika pulang, Sarah akan membuka jendela belakang rumah Lorenzen agar Billy dan Jimmy bisa masuk di tengah malam. Namun, rencana mereka itu ternyata gagal karena di malam tersebut Lorenzo tidak tidur di rumahnya dan di kamarnya hanya terdapat Michael, teman dari Lorenzen. Akhirnya, atas perintah Sarah, mereka pun bergerak mundur dan memilih untuk merencanakan ulang waktu pengeksekusian kepada Lorenzen. Singkat cerita, pada tanggal 18 Juli 2010, Lorenzen ternyata datang ke Mississippi. Kala itu, kedatangannya ke daerah mantan istrinya itu bukanlah tanpa tujuan. Lorenzen memang telah berjanji untuk menghadiri pertandingan basket putra sulungnya setelah makan malam reuni alumni dengan teman-temannya di tim basket kampusnya. Meskipun telah berpisah dengan mantan istrinya, Lorenzen masih tetap datang ke rumah Sarah setiap memiliki kesempatan. Hal itu tentu bertujuan untuk bertemu dengan putra-putrinya. Dan ternyata, di hari itu pun Lorenzen melakukan hal yang sama. Satu hari sebelumnya, Sarah ternyata sudah dihubungi oleh Lorenzen untuk rencana tersebut. Dengan begitu, Sarah pun tahu betul apa saja jadwal Lorenzen di hari itu. Dan mengetahui hal itu, Sarah jelas tidak mau membuang kesempatan. Rencana pengeksekusiannya akhirnya ia setting ulang lagi. Sejak berada di pertandingan putranya, Lorenzen sudah mendapatkan banyak pesan dari Sarah yang memintanya untuk menginap. Tak tanggung-tanggung untuk memancing Lorenzen, Sarah bahkan mengirimkan beberapa foto tanpa busana kepada Lorenzen.
Kemudian setelah pertandingan selesai, sebenarnya Lorenzen dan putranya diantar oleh salah satu teman Lorenzen. Kala itu, temannya menawarkan diri untuk menunggu Lorenzen karena khawatir Lorenzen tidak nyaman mengingat hubungannya dengan Sarah baru saja berakhir. Namun, karena tak mau merepotkan temannya, Lorenzen pun menolak dan berkata ingin bertemu putra-putrinya lebih lama. Setelahnya, Lorenzo pun langsung masuk ke rumah mantan istrinya itu bersama buah hatinya dan semuanya tampak baik-baik saja. Namun, ketika pada pukul 12 dini hari pada tanggal 19 Juli 2010, keadaan dan suasana berbanding terbalik dalam beberapa jam saja. Saat itu, entah bagaimana Sarah berhasil mengajak Lorenzen untuk pergi ke daerah Kalis Kutov Road, sebuah wilayah berumput terpencil yang terletak di tenggara Shelby County yang mana letaknya sendiri tak begitu jauh dari rumah Sarah. Ketika Lorenzen berada di sana, tak lama datanglah seorang lelaki yang muncul membawa senjata api berjenis revolver. Lelaki itu ternyata adalah Billy Turner. Lorenzen yang melihat itu langsung merasa nyawanya dalam bahaya. Ia pun diam-diam langsung menghubungi pihak kepolisian pada pukul 12.05. Namun dalam panggilan itu Lorenzen hanya sempat berkata sialan karena sebelum dirinya bisa melaporkan apa yang terjadi ke pihak kepolisian, 11 timah panas telah menyerang tubuh Lorenzen secara bertubi-tubi hingga akhirnya ia pun meninggal seketika. Di saat yang sama ketika Lorenzen menghubungi pihak kepolisian, Sarah sendiri ternyata juga menghubungi sepupunya, yaitu Jimmy. Saat itu, Sarah mengatakan kepada Jimmy bahwa dirinya dan Billy telah mengeksekusi Lorenzen. Kemudian, Sarah pun meminta Jimmy untuk membantu Billy dalam membersihkan segala barang bukti di TKP. Beberapa menit kemudian, Jimmy pun datang membantu Billy untuk membersihkan TKP dari jejak-jejak mereka, termasuk juga membuang senjata api ke dalam danau. Setelahnya mereka lalu pergi dan meninggalkan jasad Lorenzen begitu saja. Singkat cerita, 2 hari setelah kejadian, ibu Lorenzen yaitu Deborah menghubungi teman-teman Lorenzen karena putranya itu tak ada kabar selama berhari-hari. Kekhawatirannya kemudian semakin menjadi-jadi begitu mengetahui bahwa tak ada satupun orang yang mengetahui di mana Lorenzen saat itu. Untuk itu, Deborah langsung melaporkan kehilangan Lorenzen ke pihak kepolisian. Menanggapi laporan dari ibu Lorenzen, polisi pun langsung membentuk tim untuk melakukan pencarian. Dan saat itu, Sarah juga termasuk sebagai orang yang diperiksa oleh pihak kepolisian mengingat Lorenzen terakhir kali terlihat masuk ke dalam rumahnya. Saat itu, Sarah pun mulai berlakon seakan-akan dirinya juga terpukul atas kehilangan Lorenzen. Lalu, untuk membersihkan dirinya dari tuduhan, Sarah kemudian menyampaikan informasi palsu untuk menyebutkan bahwa Lorenzen terlibat dalam kegiatan kriminal perdagangan narkotika. Saat itu, laporan Sarah itu sempat ditanggapi secara serius oleh pihak kepolisian, dan seketika rumor-rumor jahat tak berdasar pun mulai tertuju kepada Lorenzen. Sarah tak hanya berhasil menghabisi nyawa Lorenzen, tetapi ia juga berhasil merusak reputasi Lorenzen di mata masyarakat. Ketika mencoba menarik waktu awal hilangnya Lorenzen, polisi akhirnya teringat pada panggilan darurat misterius yang juga terjadi di malam yang sama. Kala itu, sinyal dari pelapor berasal dari wilayah Germantown, Tennessee, sehingga mereka pun mulai memutuskan pencarian di daerah tersebut. Setelah mencari selama sekian hari, akhirnya pada tanggal 28 Juli 2010, atau tepatnya 10 hari setelah tragedi naas itu, jasad Lorenzen pun akhirnya berhasil ditemukan. Namun saat itu kondisinya sudah sangat memprihatinkan karena jasadnya telah mengalami pembusukan yang sangat parah. Ibu Lorenzen yang mendengar putranya itu ditemukan langsung menuju ke lokasi untuk melihat jasad Lorenzen dengan mata kepalanya sendiri. Laporan otopsi kemudian melaporkan bahwa Lorenzen terkena serangan timah panas sebanyak 11 kali. Dengan yang terfatal adalah 2 kali serangan di bagian dada serta 2 kali juga di bagian kepala.
Namun sayang, meskipun jasadnya telah berhasil ditemukan, polisi masih kesulitan mengidentifikasi apa yang terjadi karena pelaku meninggalkan TKP dengan sangat bersih. Polisi juga tak bisa menyebutkan penyerangan itu sebagai perampokan karena tak ada yang dicuri oleh pelaku dari Lorenzen. Saat ditemukan, jasad pria itu bahkan masih mengenakan perhiasan dan mengantongi sejumlah uang tunai di dompetnya. Akhirnya, sebagai upaya pencarian pelaku, polisi pun menjanjikan hadiah bagi siapapun yang menemukan informasi untuk memecahkan kasus ini. Hadiah yang dijanjikan tersebut sebesar $21.000 atau sekitar 334 juta dalam rupiah. Seiring dengan kenyataan bahwa Lorenzen telah meninggal dunia, pembagian hartanya yang tersisa pun mulai diurus oleh notarisnya. Tercatat, sepanjang karirnya, Lorenzen berhasil mencatat kekayaan sebesar $55 juta atau sekitar 876 miliar dalam rupiah. Namun, kekayaannya itu tak tersisa banyak ketika Lorenzen meninggal. Meskipun begitu, sesuai prediksinya, Sarah mendapatkan hak penuh atas asuransi jiwa milik Lorenzen yang ternyata bernilai $1 juta atau sekitar 15,9 miliar dalam rupiah. Di samping itu, gilanya, uang yang seharusnya adalah dana darurat untuk pendidikan putra-putrinya itu justru langsung habis seketika hanya dalam beberapa bulan saja. Karena Sarah menggunakannya untuk berfoya-foya, berliburan, dan membeli semua barang-barang mewah, mulai dari mobil hingga rumah atas namanya sendiri. Mengetahui hal ini, Herbert sebagai ayah Lorenzen dengan segala kekuatannya membuat petisi kepada pengadilan agar Sarah dicopot dari kedudukannya sebagai wali amanat penerima manfaat asuransi Lorenzen yang memang dikhususkan untuk putra-putrinya. Kala itu, Sarah yang tak lagi menjadi penerima manfaat asuransi tentu saja membuat ia merasa kesal. Wanita itu tak pernah kehabisan ide untuk mendapatkan uang dari Lorenzen. Karena pada tanggal 1 Januari 2015, Sarah yang sebenarnya saat itu telah menikah dengan orang lain, tiba-tiba saja kembali menghebohkan publik dengan menerbitkan sebuah novel berjudul Mr. Tell Me Anything. Parahnya, dalam bukunya tersebut, Sarah kembali menghancurkan karakter Lorenzen di depan masyarakat. Di dalamnya, ia mengakui bahwa adegan pertengkaran rumah tangga dan saat ia memergoki suaminya yang merupakan bintang basket yang sedang tidur dengan wanita lain adalah benar. 2 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 10 November 2017, kasus pencarian pelaku mulai menemukan titik terang karena senjata yang digunakan pelaku akhirnya ditemukan di sebuah danau, tepatnya di Walnut, Mississippi. Kala itu, Sarah tentu saja merasa sangat panik. Ia mengira kejahatannya telah mulus mengingat polisi tak menemukan apapun selama 7 tahun lamanya. Ia tak menyangka bahwa orang yang merusak segala rencananya adalah sepupunya sendiri, yaitu Jimmy Martin. Di tahun itu, Jimmy yang telah masuk penjara terlebih dahulu karena kasus pengeksekusian lain memilih untuk bekerja sama dengan polisi dan menyeret Sarah untuk ikut ke penjara bersamanya. Setelah beberapa informasi dari Jimmy, 4 Desember 2017, Billy Turner yang kala itu telah menjadi seorang pemilik usaha kecil, akhirnya ditangkap di daerah Collierville Express Mart atas tuduhan pengeksekusian kasus Lorenzen. Kemudian, 4 hari setelahnya, Sarah sebagai mantan istri dari Lorenzen juga ikut ditangkap di rumahnya di daerah Riverside, California. Fakta ini tentu saja mengejutkan semua orang. Di ruangan persidangan pada tanggal 26 Januari 2018, ibu dari Lorenzen bahkan terlihat mengamuk karena sangat merasa emosi, dan ia juga tidak percaya bahwa mantan menantunya itu yang menjadi kepala untuk menghabisi putranya. Sepanjang persidangan, Sarah berusaha beralibi dan menuduh pernyataan Jimmy tidak dapat dibuktikan. Namun, setelah berbagai persidangan panjang, akhirnya Sarah pun mengakui semua kejahatannya pada tanggal 25 Juli 2019. Dengan begitu, wanita itu pun akhirnya dijatuhkan hukuman sekitar 30 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat dalam 7 tahun. Adapun persidangan rekannya yaitu Billy Turner baru selesai pada tahun 2022 dengan putusan final hukuman penjara seumur hidup.
Sementara Jimmy karena telah memberikan informasi penting kepada pihak kepolisian dan pengadilan, lelaki itu tidak mendapatkan hukuman tambahan dari kasus ini dan hanya menjalankan hukuman dari dakwaan pertamanya saja. Putusan pengadilan kepada para pelaku cukup melegakan bagi keluarga Lorenzen. Meskipun begitu, Deborah sebagai ibu dari Lorenzen pernah mengatakan kepada media bahwa dirinya sebenarnya lebih marah kepada Sarah sebagai otak dari segala tragedi mengerikan itu. Baginya juga, Sarah lah yang harusnya mendapatkan hukuman terberat, yaitu penjara seumur hidup. Sebagai seorang ibu, perasaan Deborah tentulah sangat hancur ketika mengetahui bahwa wanita yang pernah sangat dicintai oleh anaknya, sekaligus ibu dari cucu-cucunya, justru merupakan orang yang paling menginginkan Lorenzen untuk meninggal. Bagi Deborah, rasanya jika mengingat semua hal yang telah dilakukan wanita itu kepada anaknya, seumur hidup pun bahkan tak cukup bagi Sarah untuk mempertanggungjawabkan segala dosa-dosanya.